Welcome Quotes Filsuf Indonesia. Ustadz Adi Hidayat, seorang tokoh yang sangat populer pada masa sekarang. Quotes pertama yaitu, seorang wanita jika kesehariannya terbiasa mengamalkan sholat fardu, sholat sunnah, puasa, baca Al-Quran, jika tiba masa haidnya dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan kesehariannya tersebut, kabar gembiranya ialah Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid tersebut. Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya, maka perbaikilah diri dengan cara introspeksi diri. Jika yang kita dengar adalah sebuah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Namun, jika menyangkut suatu pemikiran atau pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang dia ucapkan. Karena untuk memberikan nasihat, itu tidak perlu melihat covernya, tapi jika itu sebuah pemikiran, kita harus tahu terlebih dahulu sebatas apa kemampuannya. Berteman, carilah yang baik. Candaannya pun akan memberikan faedah. Umumnya, kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Karena teman yang baik yang mengarahkan kita kepada akhiratlah yang akan menolong kita di akhirat nanti kelak. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah, dan negeri ini akan menjadi baik layaknya seperti masa-masa awal kenabian dan abad pertengahan, di mana umat Islam mencapai puncaknya. Sudahkah kita mengerti dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur, biar nikmatnya bertambah. Dengan bersyukur, nikmat akan bertambah. Dengan bersyukur, kita akan merasa cukup dan tidak merasa kekurangan. Kunci dari semua hal dalam kehidupan ini adalah sholat. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam sholat kita. Karena pada dasarnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Nabi yang sudah jelas saja surganya masih bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Ada saat ini sementara yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan, namun masih merasa aman dengan amalnya. Cara sholat khusyuk ialah dengan cara mengenakan pakaian terbaik, perbaiki wudhu yang benar. Lalu hadirkan perasaan seperti sholat kita yang terakhir. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri.
Ketika seseorang mendapatkan ujian yang menguncang jiwa, maka itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkatan iman yang lebih tinggi. Karena Tuhan memberikan cobaan tidak akan melebihi kemampuannya, melainkan hanya untuk mengujinya hingga ia bisa menaik tingkat. Berbahagialah, ujian itu tanda cinta Allah kepada orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan, tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Allah senantiasa makbulkan doa kita, cuman cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikannya lambat jugalah Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka jangan menunda sholat, kerjakanlah di awal-awal. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi, sebetulnya ketika Allah menciptakan kita, rizki kita cukup, tidak ada yang miskin. Yang menjadikan kita miskin itu perasaan kita yang tidak pernah cukup. Dan bahwasannya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Jadi yang membuat kita miskin itu bukan rezeki dari Tuhan, tapi gaya hidup kita lah. Jika ada yang lalai diingatkan, karena surga terlalu luas untuk sendirian, surga terlalu luas untuk kita hidup sendiri di sana, maka ingatkanlah teman-teman, keluarga, kerabat, agar kita tidak sendirian di surga yang luas ini. Jaminan Allah bagi orang yang sholat tahajud, disukseskan karir, dimudahkan pekerjaan, dibimbing mengawali aktivitas, diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah, ditolong Allah tanpa perantara. Betapa mulianya sholat tahajud. Tidak ada status apapun di dunia yang memengaruhi seseorang masuk surga, melainkan takwanya, ibadahnya kepada Allah, dan kebaikannya kepada manusia. Kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan merasa kaya dengan itu, Anda belum bebas dengan persyaratan masuk surga. Belum tentu harta menjadi jaminan masuk surga, dan belum tentu harta menjadi jaminan kebahagiaan. Maka buatlah harta tersebut menjadi sebuah jaminan kebahagiaan dan jaminan masuk surga dengan membelanjakannya di jalan Allah dengan cara membantu yang membutuhkan. Syarat masuk surga bukan harta dan kedudukan, tetapi adalah keimanan dan amal soleh. Maka kejarlah keduanya untuk engkau bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia sebenarnya bukanlah harta dan kedudukan, tapi ialah bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, tetapi kita bisa terus dan terus berdoa kepada Allah
agar diberikan hidayah dan wafat dalam keadaan husnul. Orang yang beriman pasti beramal soleh, karena keimanannya lah yang menuntun dirinya untuk terus dan terus berbuat kebaikan dan beramal soleh. Mencaci itu tidak akan menambah kemuliaanmu dan tidak pula membuat yang kau caci berkurang keburukannya. Maka jika ingin menegur, tegurlah dengan kebaikan dengan cara berdua saja. Karena jika dalam keramaian itu bukan menegurnya, bukan memberikan nasihat kepadanya, melainkan menghinanya secara langsung. Sekian quotes-quotes dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga kita bisa mendapatkan makfironya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikannya dan memahami apa makna sesungguhnya dari quotes-quotes Ustadz Adi Hidayat tersebut. Sekian dari channel Quotes Filsuf Indonesia. Salam sehat, jangan lupa bersyukur untuk hari ini, hari esok, dan kedepannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.